semua, terima kasih sudah mampir ke sini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan update berita terkini dari kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang cukup memprihatinkan yang terjadi di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara. Sebuah penganiayaan terhadap seorang bocah 10 tahun yang mengakibatkan patah kaki permanen, dan yang lebih mengejutkan, pelaku kekerasan tersebut adalah keluarga dekat korban. Kasus ini sudah viral di media sosial, dan kini telah ditangani oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan mendalam. Yuk, simak selengkapnya. Pada 29 Januari 2025, Kepolisian Resort Nia Selatan, Sumatera Utara, secara resmi menetapkan seorang wanita berinisial D sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun. Bocah tersebut mengalami patah kaki permanen yang diduga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Kasus ini memicu perhatian publik setelah video yang menunjukkan kondisi bocah tersebut menjadi viral di media sosial, mengungkapkan kedalaman masalah yang terjadi dalam keluarga korban. Kasus ini pertama kali mencuat pada 26 Januari 2025, setelah sebuah video diunggah oleh akun Facebook bernama Leader Giawa. Dalam video tersebut, tampak warga sekitar yang berkumpul di sekitar rumah korban, yang juga disertai dengan kehadiran petugas kepolisian yang membawa dua lelaki yang diduga adalah paman dan kerabat korban. Selanjutnya, dalam rekaman video lainnya, korban terlihat sedang berada di puskesmas dengan kondisi kaki yang tampak patah dan terbaring tidak bergerak dengan normal, yang menandakan adanya cedera serius. Kepolisian Nia Selatan segera merespons laporan yang masuk dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Nia Selatan, AKBP Ferry Mulyana, menyatakan bahwa pihak kepolisian membawa korban untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis guna memulihkan kondisi fisiknya yang terlukai dan juga mentalnya yang kemungkinan besar terganggu akibat kekerasan yang dialaminya. Proses ini dilakukan dengan perhatian khusus mengingat dampak psikologis yang sangat besar bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam rangka memeriksa siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, kepolisian kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap keluarga korban. Hasil penyelidikan tersebut mengarah pada seorang wanita berinisial D, yang merupakan tante dari bocah tersebut. Berdasarkan pengakuan korban dan hasil visum medis yang menunjukkan adanya luka serius pada bagian tubuh korban, D akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ferry Mulyana menambahkan bahwa meskipun satu tersangka telah ditetapkan, proses penyelidikan masih berlangsung, dan pihak kepolisian membuka kemungkinan bahwa jumlah tersangka bisa bertambah. Hal ini tergantung pada hasil pemeriksaan lebih lanjut, dan adanya bukti-bukti tambahan yang bisa memperkuat dugaan keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Kami akan terus menyelidiki dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan hukum, kata Ferry. Dalam upaya untuk menggali lebih dalam tentang latar belakang kasus ini, polisi menemukan bahwa korban sejak usia 3 tahun sudah dititipkan kepada kakeknya setelah orang tuanya bercerai. Ayah korban diketahui merantau ke Aceh, sementara ibunya berpindah ke Medan. Namun, meskipun kedua orang tuanya tidak berada di sekitar, keberadaan mereka tidak dapat dipastikan. Ini menjadi salah satu faktor yang memperumit administrasi keluarga korban. Ternyata, korban tidak tercatat dalam kartu keluarga sang kakek, dan bahkan tidak memiliki akta kelahiran yang sah. Kondisi ini menambah kesulitan bagi pihak berwenang dalam mengurus administrasi dan perlindungan hukum bagi korban. Meski demikian, korban akhirnya dipindahkan untuk tinggal bersama om dan tantenya di Kabupaten Nia Selatan, tempat di mana penganiayaan tersebut terjadi. Penyelidikan lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa meskipun korban tinggal dengan keluarga terdekat, ia tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Alih-alih menerima perhatian dan kasih sayang, korban justru mengalami penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius pada tubuhnya. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga ini semakin memperparah kondisi mental dan fisik korban. Kapolres Nia Selatan menegaskan bahwa kasus penganiayaan ini sangat disayangkan, terutama karena melibatkan keluarga dekat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang bagi anak-anak. Keluarga adalah tempat yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak, tetapi dalam kasus ini, justru menjadi sumber kekerasan, ujar Ferry dengan nada tegas.
Menyikapi kasus ini, banyak pihak, termasuk pemerhati anak dan masyarakat umum, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam. Mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman dan melindungi anak-anak justru menjadi tempat yang berbahaya bagi mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Seiring berjalannya proses penyelidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang berhubungan dengan keluarga korban, termasuk kepala desa setempat. Proses ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai latar belakang keluarga korban dan memastikan bahwa tindakan kekerasan ini tidak terjadi karena alasan yang lebih dalam, seperti masalah ekonomi atau konflik keluarga lainnya. Kami ingin mengungkapkan fakta-fakta yang ada secara jelas dan objektif, kata Ferry. Selain itu, penyidik juga tengah berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut yang dapat memperkuat proses hukum terhadap para pelaku. Termasuk diantaranya adalah pemeriksaan lebih mendalam terhadap visum medis korban yang menunjukkan adanya patah tulang pada kaki bocah tersebut. Polisi juga berencana untuk menggali keterangan lebih lanjut dari korban yang kini sedang mendapatkan perawatan intensif. Korban saat ini tengah mendapatkan perawatan medis yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisinya. Selain perawatan fisik untuk mengatasi cedera pada kakinya, bocah tersebut juga menjalani pendampingan psikologis guna membantu pemulihan mentalnya. Proses pemulihan ini diharapkan dapat membantunya mengatasi trauma yang mungkin telah terpendam akibat penganiayaan yang dialaminya. Dalam wawancaranya, Kapolres Nia Selatan menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan memastikan bahwa korban mendapatkan segala bentuk perawatan yang diperlukan, baik dari segi medis maupun psikologis. Polisi juga berjanji akan melibatkan tenaga ahli dalam pendampingan psikologis untuk memastikan pemulihan korban berjalan dengan baik. Kasus ini mengingatkan kembali betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak, terutama dalam konteks keluarga. Anak-anak seharusnya berada dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memberikan perhatian terhadap keberadaan dan kondisi anak-anak, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-haknya untuk hidup aman dan terlindungi. Sebagai langkah lanjutan, polisi berencana untuk menindak tegas para pelaku penganiayaan yang terbukti bersalah. Proses hukum akan terus berjalan dengan profesionalisme dan transparansi, agar keadilan dapat ditegakkan seadil-adilnya bagi korban dan masyarakat pada umumnya. Kapolres juga meminta warga untuk tidak membuat spekulasi atau tuduhan tanpa dasar yang jelas. Kasus penganiayaan terhadap anak ini juga mengingatkan kita akan pentingnya sistem perlindungan anak yang lebih baik, yang tidak hanya mencakup perlindungan fisik tetapi juga perlindungan administratif, agar tidak ada anak yang terabaikan atau terlupakan dalam hal status dan hak-haknya. Kedepannya, diharapkan ada upaya untuk memperbaiki sistem pendataan kependudukan dan memastikan setiap anak terdaftar dengan benar. Penyelidikan masih berlangsung, dan masyarakat diharapkan untuk terus memberikan dukungan kepada pihak berwenang dalam upaya memastikan keadilan bagi korban. Kasus ini menjadi bukti pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, serta memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan aman.